Kembali lagi di pembahasan kami. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai pada Matius 25 ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat berikutnya, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Gimana Bang Lekin? Pintu ditutup ya. Ya. Kalau kita lihat kisah ini secara literal, sepertinya gadis-gadis yang bijaksana ini kurang berbuat baik. Iya, pelit jahat mereka itu. Oke, tapi seperti tadi kita udah bahas tentang Roh Kudus, atau kita ke topik arti yang sesungguhnya. Tadi kan kita udah sebutin Roh Kudus sama minyak itu, atau minyak dengan pelita itu kalau nggak disatuin, pelita itu bisa hidup, tapi kecil kemungkinannya. Tapi kalau udah kelamaan juga sumbunya nggak bisa terima api itu lagi. Betul. Karena nggak ada saluran minyak. Nah, itu dia. Jadi artinya bahwa firman Tuhan dan Roh Kudus itu harus jadi satu. Nah, makna utama dalam pelajaran ini bukanlah memberikan atau tidak memberikan. Karena makna utamanya adalah kita bicara tentang firman Tuhan dan apa? Roh Kudus. Sekarang saya mau nanya, Abang bisa nggak bagi Roh Kudus? Ya bisa lah. Gimana caranya? Gimana? Ya. Jadi Roh Kudus itu dia bekerja pribadi lepas pribadi. Ya. Makanya ayat Alkitab ini dia katakan bahwa wanita yang bijaksana ini tidak bisa membagikan apa? Minyaknya. Karena dia nggak bisa bagi Roh Kudus. Simpelnya gitu. Oke, kita kembali. Yang paling utama adalah kita ini mau dengar Roh Kudus atau enggak. Fungsi Roh Kudus adalah menginsafkan kita, ya, mengajari kita itu. mengajari kita. Itu fungsi Roh Kudus. Iya, betul. Nah, kita lihat contoh nih. Sama seperti contoh siapa kira-kira? Contoh mungkin ini sekalian akan menjadi sedikit kesimpulan buat pelajaran kita ya. Sedikit kesimpulan. Nah, kita bisa buka Alkitab kita di Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1. Kejadian pasal 22 ayat 1. pasal 22 ayat 1. Kita lihat contoh mengenai firman dan Roh Kudus itu berbicara. Seperti apa sih itu? Apa fungsinya firman dan Roh Kudus itu? Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Mengenai Abraham ya ini. Ya, mengenai Abraham. Apa sih sambungan dengan tadi? Ya. Wah. Nyambung nggak sih? Gitu. Oke. Kata pertama itu disebut setelah apa? Semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya itu artinya apa sih? Masa kesusahan, masa-masa hidup Abraham yang sudah terjadi. Ya, masa-masa hidup Abraham yang sudah terjadi sebelumnya. Oke, dia udah ngalamin yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, dan akhirnya ternyata dia teruji mempunyai iman. Tapi dengan ujian-ujian ini ada satu kata lagi yang Tuhan ucapkan. Setelah semuanya itu, maka kalau nggak salah si Abraham diuji nggak punya anak kan? Nah, betul sekali, itu yang paling utama. Karena kalau ditulis di ayat sini dia usianya kalau nggak salah 100, sedangkan si Sarah 60. Mustahil dong, makanya dia mati haid kan? Betul sekali. Nah itu dia. Jadi setelah dia lewatin yang itu, ternyata dia punya anak. Tuhan kasih. Nah, setelah dia lewatin masa-masa yang kayak gitu, kali ini adalah masa yang paling berat yang harus dihadapi Abraham. Kira-kira apa? Cerita kisah ini di Matius, di Kejadian pasal 22 ini lagi bicara tentang apa? Kira-kira? Jadi sini menceritakan mengenai si Abraham, Ishak mau dikorbankan. Ya. Berat nggak kira-kira bagi seorang Abraham? Nggak terima lah pasti sebagai orang tua. Iya. Anak aja kalau misalkan diajak dipukul atau sama
anak lain, orang lain, kan tidak enak sebagai orang tua. Iya. Nah, masalah ini yang terjadi. Tuhan udah berjanji bahwa dia akan kasih anak, dan lewat anak ini akan ada bangsa yang besar. Tapi kali ini Tuhan meminta anaknya mau dikorbanin. Ini gak masuk akal banget bagi seorang Abraham harusnya. Iya, betul. Ya, mungkinkah Abraham harus kembali ke tempat waktu dulu 2 orang malaikat yang datang kasih tahu, saudaramu Lot mau dibinasakan. Itu 2 malaikat. Dia datang, dia ngharapin, aduh semoga ada 2 malaikat yang datang lagi dan bilang, anak itu jangan dikorbanin. Mungkin Tuhan bisa merevisi kata-katanya. Merevisi. Maksud Abraham seperti itu. Iya. Saat malam itu ketika dia mendengar suara Tuhan, seorang Abraham tidak tenang. Dalam jangka waktu 1 malam, gak lama dia datang ke tempat dia datang ke tempat Ishak, terus dia melihat, aduh anakku, ketika makan dikorbanin. Dia pasti dipenuhi dengan linangan air mata. Iya, betul. Iya nggak, dia nangis. Terus dia datang ke istrinya, istriku yang sudah sabar menunggu akhirnya punya anak, tapi kali ini dia akan kehilangan anak. Wah, sedih banget. Dia simpan dalam hatinya dia. Tapi pertanyaannya, dia bisa dia percaya kalau itu suara Tuhan gitu? Bisa nggak dia bikin alasan? Bahkan hanya dalam jangka waktu 1 malam, pagi-pagi benar Alkitab bilang dia ngambil keputusan supaya Ishak dikorbanin. Itu luar biasa banget kan, tanpa sepengetahuan seorang istri. Karena kalau dia tahu pasti sudah nggak terima istrinya itu. Nah, bakalan wah nggak jadi. Tapi dia tahu benar kalau itu suara Tuhan kan? Iya tahu. Dia tahu, ini suara Tuhan. Iya, Iya, karena dia tahu, makanya dia nggak bisa nunda. Bisa nggak dia nunda waktunya? Bisa kalau dia pengen nunda. Tapi dia sepertinya yakin itu suara Tuhan. Dia yakin bahwa itu suara Tuhan, makanya dia nggak nunda waktu. Nah, inilah yang membedakan orang yang punya Roh Kudus sama orang yang nggak punya Roh Kudus nantinya. Kenapa? Saat ini mungkin kita punya Roh Kudus, tapi satu masa kita nggak bakal punya Roh Kudus lagi. Ini pelajaran penting, berkaitan sekali dengan akhir zaman. Artinya kalau kita sering berkomunikasi dengan Tuhan, ya kita tahu ini suara dari Tuhan atau bukan. Nah, clue pertama adalah setelah semuanya ini, artinya sebelumnya Abraham selalu dekat dengan siapa? Tuhan. Bahkan kalau kita baca kisah Abraham benar-benar seorang yang percaya kepada siapa? Tuhan. Iya kan? Seluruh kisah Abraham. Bahkan sampai di titik ini di Kejadian 21, dia adalah orang yang benar-benar percaya dan terbukti murni hidupnya, ya kan? Nah, kali ini ujian Abraham benar-benar nyata dalam 1 malam dia mengambil keputusan untuk Tuhan. Kita ngambil praktisnya. Setelah kita tahu benar dan salah, mana yang benar dan mana yang salah. Harusnya kita mempunyai iman yang sama seperti Abraham. Kalau kita mau menjadi wanita yang bijaksana, berarti iman Abraham yang harus kita tiru. Betul. Ketika ada pekabaran bahwa ini salah, kita ambil keputusan saat itu. Kalau itu dari firman, dari Tuhan. Artinya berarti kita tidak perlu menunda-nunda, entah besok atau nanti, minggu depan, bulan depan, tapi saat itu juga. Ketika Tuhan kasih tahu kasih tahu kebenaran itu, kita harus ambil keputusan sekarang itu juga. Betul. Sebenarnya itu yang Alkitab katakan. Ini bukan saya, ini kita cuma lihat dari contoh ya. Kita belajar dari Abraham. Ini kalau belajar, artinya Abraham ini punya pertumbuhan yang wow. Dia punya spiritual yang luar biasa banget. Pertumbuhannya dia itu luar biasa banget. Ya kan? Sebenarnya berarti ini. Tapi Abraham ini punya pergumulan nggak kira-kira? Kan pasti orang bisa aja beralasan. Ya kan kita harus pelan-pelan atau sebagainya, dan ya banyak lah. Iya, aku pikir namanya orang hidup pasti dia punya pergumulan. Cuma kalau bagi kita di ajaran modern, itu kan Abraham gitu, bisa beda sama kita sama sekarang kan. Tapi aku pikir zaman dulu sama sekarang sama saja sih, cuma metodenya yang berbeda. Karena kalau melihat Abraham juga bergumul. Dia bisa aja punya alasan untuk tidak melakukan hal itu. Tidak perlu sebenarnya. Dia punya alasan yang tepat harusnya.
bahkan setan berbisik kuat saat itu, Hmm. tapi dia menolak semua bisikan setan, dia menolak Bisa dosa. sekali. Dia sebut dosa tetap apa? Dosa. Dan kebenaran tetap kebenaran. Ini yang terjadi sama Abraham, dan saya mau ini terjadi sama saya juga. Ya, sudah kita semua ya. Ya, dan kita semua. Jadi kita lanjut pembahasannya di Matius pasal Oke, kita 25. lanjut ke ayat berikutnya, Bang Riki. Kagak. Artinya Oh, belum. bahwa seorang yang punya Roh Kudus, kalau kita kaitkan dengan Abraham, itu apa kira-kira? Mulai dari sekarang, apa yang Roh Kudus katakan dia selalu apa? Lakukan. Jadi dia punya cadangan. Punya cadangan ini karena maksudnya ini kita lagi bicara tentang apa kira-kira? Karakter. Tabiat kita ini harus diubahkan. Nah, ini kita punya topik khusus tentang hal ini. Mungkin di video berikutnya kita akan bahas tentang tabiat atau karakter ini. Oke. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti video selanjutnya. Siap. Oke, kita kembali ke pembahasan ini. Oke, kita lanjut ya. Mempersingkat waktu ya. Nah, Di ayat berikutnya, kemudian ayat 11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat berikutnya, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Duh, kalau kita balik sini tadi, si gadis-gadis bodoh beli minyak, dia kan nggak masalah dong beli minyak. Artinya kan dia mencari Roh Kudus kalau kita katakan sini. ya, Udah dapat tuh minyaknya. Pas kembali, loh, mana nggak dibukain? Aneh ini. Kenapa ini? Jahat ini. Nah, ini masa apa ini? Ini kita bicara lagi tentang masa apa namanya? Masa di mana pintu itu tertutup. Ya, pintu ditutup di sini. Artinya si tuan ini udah datang nih, mempelai udah datang, baru dia mau pergi cari minyak. Artinya apa sih sebenarnya? Kita cari minyak itu nanti atau sekarang? Apa artinya mencari minyak sih? Kita lanjutin topik yang tadi. Apa artinya mencari minyak? Kita kembali tadi ya. Mencari minyak artinya apa sih? Mendengarkan perkataan Roh Kudus sekarang juga. Contoh nih, aku suka olahraga. Abang nggak suka olahraga, contohnya. Terus aku bilang, Bang, push up 50 kali sekarang. Abang bisa nggak? Nggak bisa. Abang sudah push up 50 kali, aku bisa nggak? Bisa kalau Bisa. Kenapa? Karena suka. Bukan cuma suka, apalagi Gemar, hobi. karena udah biasa. Udah biasa push up, itu yang paling penting. Kalau kita nggak biasa push up, terus disuruh push up 50 kali, mustahil. Ya. Mustahil kita bisa. Ya. Ya, mustahil kita bisa ya. Nah, hal ini apa namanya? Berkaitan dengan firman Tuhan. Roh Kudus, kalau kita mulai mendengar Roh Kudus dari sekarang, menolong kita mempersiapkan karakter kita yang lebih baik ke depannya sebelum mempelai itu apa? Datang. Karena manusia ini selalu berpikir nantilah. Menunda. Padahal firman Tuhan bilang jangan apa? Menunda. Jangan. Itu yang mau dikatakan. Jadi jangan tunda waktu. Ketika engkau mendengarkan suara Tuhan hari ini, janganlah engkau mengeraskan hatimu. amin. Pelajaran yang menarik dari kita hari ini. Ya. Tadi Bang Riki sudah menjelasin dan juga ada sedikit pertanyaan tadi sudah mulai terjawab ya. Bagaimana simbol-simbol, apa itu minyak, apa itu pelita ya. Terus bagaimana kita harus melakukannya itu, penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kita perlu juga gali terus pelajaran-pelajaran dalam Alkitab. Nah, Bang Riki, jadi kalau boleh tahu dalam kehidupan sehari-hari penerapannya berarti kita jangan mengeraskan hati kita ya. Ya, salah satunya itu. Dan kita juga perlu apa yang kita tahu langsung kita terapin gitu. Ya. Padahal kayak gini, ada orang langsung aduh, kan step by step, pelan-pelan kayak gitu-gitu. Gimana coba? Misalkan salah satu contoh rokok ya. Ini contoh aja sih. Kamu berhenti rokok, nggak bisa. Nantilah pelan-pelan dulu. Kan awalnya 10, oke lah pelan-pelan
kurang 5 gitu kan. Dikurangin Tapi gitu. katanya di sini iman Abraham tidak bisa langsung jebret gitu. Ya. Mana itu? Ini sebenarnya Tuhan juga tidak pernah memaksa, Hmm. tapi ajaran firman Tuhan itu jelas. Yang pertama adalah sebenarnya kita akan lebih paham saat nanti kita bahas tentang karakter. Ya, topik tentang karakter. Jadi terus ikuti videonya, tapi sedikit yang mungkin bisa kita bagikan lewat pelajaran ini. Sebenarnya ada juga jawabannya di sini tentang pelita dan Roh Kudus. Waktu ke-10 wanita itu bangun, apa yang mereka lihat? Membereskan apa? Pelita, Pelita. membereskan pelita. Dan mereka dapati kelima di antaranya tidak punya apa? Minyak Minyak atau Roh Kudus. hampir padam minyak. Atau karakter mereka ternyata ketahuan, oh ini karakternya Tidak sesuai. kan tidak sesuai ya. Apa? Emang tidak sesuai, tapi tidak masuk kriteria. Ya, oke, bahasa halus. Ya, masa udah nggak masuk kriteria untuk tembus. Jadi Ah. mereka bangun pertama saat itu yang mereka lihat adalah dua hal, pelita dan apa? Minyak. Roh Kudus, minyak. Ya, jangan sampai kita dikagetkan dengan hal yang demikian. Semoga kita dikagetkan dengan wanita yang bijaksana. Mereka bangun, ternyata mereka punya minyak. Ya, itu kita perlu praktekkan dari sekarang. Caranya nanti kita belajar tentang karakter itu sendiri. Gimana cara supaya karakter kita berkembang seperti itu. Nah, kalau berhubungan dengan berhenti merokok 10, 5 dan sebagainya, gimana mau jawabnya? Mungkin itu juga berkaitan dengan pelajaran berikutnya. Oke. Ya, jadi menarik. Terima kasih pertanyaannya. Oke. Silahkan mau tanyakan lagi. Jadi teman-teman semuanya, kita akhiri pelajaran kita hari ini Ya. Jadi jangan lupa untuk komen, like dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk selalu klik notification-nya ya. Ada bell situ ya, klik notification di situ dan tentunya terus pantau video. Ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bang Riki bisa berdoa? Oke, kita berdoa. Ya Allah yang di sorga, Engkau Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami tidak terlepas dari firman Tuhan dan Roh Kudus. Engkau tetap mengajari kami ya Tuhan, jika ada yang salah dari perkataan kami, Engkau akan mengajari kami lebih lagi. Berikan kepada kami roh kerendahan hati agar kami terus belajar dari firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mau mendengar dan menjawab doa kami. Jamah kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kami telah berdoa dalam nama Yesus Tuhan yang sudah menebus kami. Amin. Amin. Oke.